Ya, halo semuanya, selamat datang di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua. Dari bola adalah teman, I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa kita akan membahas pertandingan Premier League minggu lalu, sekaligus mempreview pertandingan Premier League untuk minggu ini, yang sebenarnya udah mulai memasuki babak-babak krusial ya di Premier League ini, karena udah tinggal berapa pertandingan sih? 3, bentar gue lihat. Ada 3 pekan lagi, 3 minggu lagi, 3 game week lagi, dan ada satu yang akhirnya resmi ketinggalan kereta ya, kalau gue bilang, di perebutan gelar. Yang tadinya gue pikir perebutan gelarnya bakal 3 tim, tapi ternyata sekarang hanya menjadi 2 aja. Karena salah satu pesertanya tiba-tiba ya di pekan-pekan terakhir kayak ya mirip kayak yang dialami Arsenal tahun lalu lah, tapi tahun ini bukan Arsenal. Jadi ya udah, langsung aja kita akan bahas satu persatu, dan beberapa berita soal sepak bola juga, Champions League juga akan kita bahas singkat aja. And ya udah ya, langsung aja kita mulai di Tiang Jauh. Oke, langsung aja sekarang kita mulai dengan Arsenal lawan Tottenham Hotspur, di mana Arsenal menang 3-2 setelah mereka di babak pertama maju dulu memimpin 3-0 ya, dan di babak kedua Spurs mencoba untuk melakukan comeback dan akhirnya 3-2. Dan yang jujur yang gue nggak habis pikir sama si Ange Postecoglou ya, sama Tottenham ini, karena mereka tuh kan sebenarnya tim papan atas ya nggak sih, tim besar, skuad pelatihnya juga ada. Gue yakin mereka juga punya set piece coach. Sepanjang musim mereka jelek set piece-nya Tottenham Hotspur ini, sementara Arsenal sepanjang musim itu bagus set piece-nya, dan sampai bisa kena set piece nggak cuma sekali dalam satu pertandingan, tapi 2 kali dalam satu pertandingan. Ini menurut gua PR besar buat Ange Postecoglou untuk Tottenham musim depan sih, karena ya ini udah tinggal 4 pertandingan doang kan. Jadi menurut gua itu PR besar, harus lebih detail lagi dalam persiapannya. Gue bilang sebenarnya Spurs rada unlucky ya lawan Arsenal kemarin, karena bukan yang pertama kali dan bukan yang terakhir kali keputusan wasit yang kontroversial itu selalu jadi drama. Kita nanti akan bahas yang MU juga, yang menurut gue juga kontroversial. Bukan kenapa nggak dikasihnya, tapi ya nantilah kita bahasnya waktu giliran itu aja. Jadi Arsenal menang, mereka masih di puncak klasemen. City menyimpan 1 game in hand, jadi puncaknya adalah Arsenal 80 poin, City 79 poin, tapi City masih punya 4 pertandingan sisa, Arsenal punya 3. Dan Guardiola kemarin menang sama Nottingham Forest ya, Man City 2-0 lewat gol Guardiola sama Haaland. Dia bilang bahwa pemainnya sekarang ini udah dikasih tahu sama Guardiola kalau harus menang di 4 pertandingan sisa. Kalau sampai mereka seri, bahkan kalau seri aja, maka gelar juaranya akan direbut sama Arsenal. Karena Guardiola yakin kalau Arsenal ini akan menang semuanya di 3 pertandingan sisa. Well, Pep ngomong ini di press conference sih, jadi nggak mungkin kalau ini adalah permainan itu ya, psikologis biar Arsenalnya terus lengah. Tapi saat ini ya itu tinggal 2 ini aja yang berebut juara Liga, karena ya Liverpool mereka seri sama West Ham 2-2. Nah, jadi setelah minggu lalu kalah sama Everton 2-0, terus seri sama West Ham 2-2. Nah, sekarang mereka tertinggal 5 poin di bawah Arsenal, dan itu 5 poin itu di sisa 3 pertandingan jauh sih. Jadi udah Liverpool ya peringkat 3 menurut gue ya, 90% ada di peringkat ketiga. Nah, yang menarik dari pertandingan Liverpool lawan West Ham kemarin adalah karena si Mo Salah itu berantem sama Jurgen Klopp. Padahal 2 orang ini kan kayak 2 sejolinya Liverpool gitu kan. Tapi kemarin berantem. Gue nggak tahu ini benar apa enggak, tapi ada ahli bicara mulut yang ngasih tahu bahwa Klopp sama Salah itu kemarin gimana. Nah, jadi pertama waktu Salah mau dimainin, dia bilang ya, dia kan masuk di menit 80 atau apa, terus dia bilang ya gue nggak bisa ngapa-ngapain lah, lu masukin gue telat gini. Nah, kurang lebih katanya Salah bilang gitu. Nah, terus si Klopp bilang apa gitu nggak kelihatan karena bibirnya nggak ngadep ke kamera. Dan si Salah jadi marah, terus dia bilang oke ya udah, nih ya dalam 10 menit ini gue akan kartu merah nih, gue tunjukin ke lu, bla 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 bla. Gila.
Habis pertandingan, si Klopp bilang kalau itu urusannya udah selesai, dia udah ngomong-ngomong sama Salah di ruang ganti, dan ternyata habis itu Salah keluar dari ruang ganti pemain, dan dia bilang mirip-mirip kayak yang Jose Mourinho dulu bilang, if I speak, I will be in big trouble. Nah, tapi Salah bilangnya, if I speak today, there will be fire. Jadi ya versi yang berbeda dari omongannya Mourinho, tapi itu sih menarik ya. Terus gue bahas apa lagi? Satu lagi deh ya, kita bahas MU lawan Burnley abis pertandingan 1-1 ya, seperti biasa kebobol di menit akhir abis unggul lebih dulu. Dan si Ten Hag bilang di abis pertandingan bahwa menurut dia Manchester United adalah salah satu tim yang paling dinamis, yang paling entertaining atau paling menarik untuk ditonton pertandingannya, bikin peluang segala macam, dan banyak orang yang nggak setuju sama omongannya Ten Hag ini, tapi menurut gue setuju sih, karena MU itu emang pertandingannya menarik untuk ditonton, men. Apalagi kalau lu netral ya, terutama kalau lu netral, nah lu nonton pertandingan MU pasti terhibur, karena mereka lini tengahnya kan sengaja dibolongin gitu ya, biar mainnya end to end football, jadi sangat menghibur. Gue setuju sama omongannya Ten Hag, dia nggak bohong, dia nggak delusi, dia memang bener MU tuh menghibur mainnya. Menarik sih, gue ada kepikirannya karena dulu gue inget, kan gue fans MU ya, ini sedikit curcolnya, kan gue fans MU, dan gue inget tuh dulu akhir-akhir eranya Van Gaal itu gue udah kayak, aduh gila ngantuk banget nonton MU, udahlah cepetan ganti pelatih gitu, gue udah gak sabar gitu kan, udah kayak ngantuk banget. Terus akhir-akhir eranya Mourinho juga gitu, gue nonton udah kayak aduh ngantuk banget, main defensive football lah, park the bus segala macam. Nah ini kalau misalnya ya kita anggap ini adalah akhir-akhirnya eranya Ten Hag, karena banyak kan yang minta dipecat. Nah ini berbeda at least dari eranya Mourinho sama Van Gaal. At least yang ini ya udahlah peduli amat sama defense ya kan, udahlah ya serang aja minimal menghibur lah. MU juga udah pasti nggak Champions League ya musim depan, jadi antara Europa League atau Conference League, gue sih nggak apa-apa. Tetap kan banyak yang bilang ya, mending nggak lolos Eropa aja, mending fokus di Liga. Tapi gue nggak setuju. Mending main Eropa walaupun itu Europa League atau Conference League, karena bisa rotasi pemain, bisa punya pengalaman, dan butuh duitnya juga sih Man United biar bisa comply sama financial fair play dan sebagainya macam itu. Oke, apalagi ya? Oh, Leicester akhirnya meresmikan lolos ke Premier League lagi musim depan, jadi mereka akan menggantikan Sheffield United ya. Sheffield United juga udah pasti ke degradasi. And satu lagi berita adalah Burnley, karena hasil serinya lawan Man United kemarin, jadi mereka masih punya peluang untuk lolos dari degradasi. Ya walaupun sulit tapi masih bisa, men. Jadi antara Nottingham Forest, Luton atau Burnley, nah 3 orang ini atau 3 tim ini nanti satu akan selamat. Dan kayaknya sampai akhir musim, sampai pekan ke-38, ini masih bisa berubah. Jadi bakal seru sih nanti pekan terakhir ya, perebutan gelar juara City sama Arsenal, dan perebutan siapa yang survive di Premier League. Nah menurut lu siapa? Antara Nottingham Forest, Luton sama Burnley, siapa yang layak selamat? Feeling gue sih Nottingham Forest selamat sih, feeling gue ya. Jadi yang terdegradasi adalah 3 tim promosi musim ini. Feeling gue gitu. Oke? Gitu aja. And minggu ini, jadwalnya lu bisa lihat minggu ini, jadwalnya yang menarik udah jelas adalah partai pilihan Popo ya. Hari Minggu, jam 10:30 malam, yaitu ada Liverpool melawan Tottenham. Liverpool udah nggak punya niat main ya nggak sih, karena udah hampir pasti juara 3. Nah tapi Tottenham ini lagi bersaing sama Aston Villa untuk meraih posisi keempat. Jadi ini Tottenham akan mencari kemenangan. Pilihan Popo itu. And that's it, man. Untuk Tiang Jauh kali ini, jangan lupa like, subscribe, follow Bola Adalah Teman. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.